Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada bab yang ke-64 ya. Bab yang ke-64. Babu fadlil ghani asyakir wa huwa man akhadzal mala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhihil ma'muri biha. Yaitu bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi orang kaya yang bersyukur itu apa? Man akhadzal mala min wajhihi, yaitu yang membelanjakan hartanya ya dari sisi menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari sisi yang benar ya, bukan dari hal-hal yang haram. Wa sarafahu fi wujuhihil ma'muri biha, dan dia membelanjakan dia mengambil hartanya, maksudnya dia mendapatkan hartanya dengan cara yang benar dan membelanjakannya dengan cara dari sisi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dibelanjakan dari hal-hal yang merupakan kepatuhan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang akan dijelaskan ya dalam bab ini ya. Kebetulan ini hadis yang terakhir ya, hadis yang terakhir yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang kaya raya tapi dia bersyukur ya, dia bersyukur dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga ya dari bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim faqala wa ma zaka faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura
kulli salatin salasan wa salasina marrah. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Fafa'alu mislahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ya para orang-orang muhajirin yang fakir. Jadi orang-orang muhajirin itu dari kalangan para sahabat, ya ini disebutkan ya kelompok muhajirin ini dalam Al-Qur'an. Allah abadikan, Allah puji keimanan mereka ya. Dalam hadis ini menunjukkan ya bahwasanya orang-orang muhajirin itu mereka ya keadaannya fakir. Ya. Mereka keadaannya apa? Fakir. Jadi kalau fakir itu levelnya lebih sulit daripada orang miskin. Ya. Jadi kalau punya harta ya tidak bisa memenuhi apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau dia tidak tertentu, dia tidak menentu. Ini namanya fakir itu dia punya harta tapi enggak menentu bulanannya berapa. Ya. Mungkin dalam sebulan ini dia punya harta ya sekali atau enggak sama sekali. Itu namanya orang fakir. Beda dengan orang miskin. Kalau orang miskin dia mungkin punya gaji bulanan. Ya. Tapi tidak bisa menutupi kebutuhannya. Nah, ini namanya orang miskin ya. Gajian per bulan ya misalkan 1 juta. Padahal anaknya banyak ya. Kehidupan sehari-harinya minimal dia seharusnya ya mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan itu misalkan 4 juta ya. Tapi dia punya bulanan cuma 1 juta. Ini golongan orang miskin. Tapi ini disebutkan fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajir ya, muhajirin. Apa itu muhajirin? Orang-orang para sahabat yang mereka berhijrah. Berarti tempat tinggal asalnya di mana? Di Mekah ya. Di Mekah mereka berhijrah. Ya. Ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah jadi orang fakir. Kalau di Mekah mungkin dia punya keahlian. Apa keahliannya? Orang-orang Mekah itu biasanya keahliannya dagang. Jago dagang. Ya, marketing jago dia. Ya, orang-orang Mekah ya budayanya demikian. Mereka menghidupi dari hasil dagangnya. Kita lihat dalam sejarah bahwasanya ya misalkan para pimpinan ya kafir Quraisy ya, misalkan Abu Sufyan ketika itu sebelum masuk Islam, Abu Sufyan itu kalau berdagang ke negeri Syam, pulang bawa keuntungan yang banyak karena memiliki keahlian dari sisi berdagang. Dan begitulah ya orang-orang Mekah. Nah, ketika mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman, tidak bawa apa-apa. Ya, karena mereka ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berhijrah, maka mereka berhijrah dalam kondisi tidak punya apa-apa. Bukan hanya sekedar miskin, ketika mereka sudah singgah di Madinah, mereka menjadi orang-orang fakir. Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, akhirnya orang-orang muhajirin berkata kepada Nabi, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan naimil muqim. Ya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ahlud dusur. Apa arti ahlud dusur? Artinya zu amwalin katsirah ya, mereka yang punya harta sangat banyak. Jadi di kalangan para sahabat itu ya beda-beda kondisi ekonominya. Ya. Di kalangan para sahabat ya beda-beda kondisi ekonominya. Mereka ada yang level ekonominya
orang kaya, ya. Ada yang pertengahan, ya, ada yang menengah ke bawah, bahkan ada yang miskin, dan kebanyakan orang miskin, orang fuqara bahkan, ya, itu adalah dari kalangan muhajirin. Orang-orang muhajirin mengatakan zahaba ahlud dusur bid-darajatil ula. Mereka orang-orang, ya, sahabat, ya. Itu para sahabat, saudara-saudara kita, kaum muslimin dari kalangan kita, para sahabat. Mereka yang banyak uangnya, banyak hartanya, mereka mendapatkan, ya, darajat al-ula. Ya, mereka mendapatkan level keimanan yang sangat tinggi. Ya, jadi mereka bercerita kepada Nabi SAW, ya, mereka menunjukkan apa? Kecemburuan mereka dengan orang-orang yang ahlud dusur, yang banyak hartanya. Ya. Kenapa? Karena banyak harta itu memiliki potensi lebih banyak ibadahnya, yaitu dengan sedekah. Wan naimil muqim, dan mereka mengatakan merekalah orang-orang yang banyak hartanya, ya, yang mendapatkan surga al-muqim. An-naim maksudnya surga, al-muqim yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka cemburu, tapi cemburunya bukan dari sisi cemburu terhadap dunia, enggak. Lihat bagaimana sahabat itu enggak ada yang cemburu dunia. Ya, kalau enggak seperti kita, kalau tetangga beli kulkas, ya. Tetangga beli, ya, tempat tidur baru, lemari baru, ya. Motor baru, ya, baju baru, tusuk gigi baru mungkin. Ya, ada rasa apa? Ada rasa mengganjal di dalam hati kita, ya. Orang yang iman-iman kita, ya, tidak seperti iman mereka. Kita ngelihat tetangga luar biasa, ya. Tapi para sahabat, ya, al-muhajirun, orang-orang muhajirin, ya, mereka itu irinya, dengkinya, bukan dengki tapi ini ghibtah, ya. Dengki dalam kebaikan ini boleh, ya. Ghibtah, ya. Karena melihat orang-orang, ya, saudara mereka dari kalangan para sahabat yang banyak hartanya, mereka melebihi derajatnya di surga. Dan mereka meyakini itu, ya, dan mereka meyakini, ya, bahwasanya bersedekah itu, ya, akan memberikan derajat level lebih tinggi daripada yang tidak bersedekah. Faqala wa mazaka, maka Nabi SAW bertanya, ya, atas pengaduan mereka, wa mazaka, dan apa maksudnya, ya? Kenapa Anda mengadukan demikian? Apa yang ada pada diri mereka? Apa yang ada pada diri ahlud dusur, orang yang banyak hartanya tersebut? Faqalu, maka orang-orang muhajirin mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka itu melakukan sholat sebagaimana kami melakukan sholat. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Ya, maksudnya bukan puasa dan sholat wajib, tapi orang-orang muhajirin, ya, mengatakan kami ini banyak sholat, ya, sholat sunnah, bukan hanya sekedar sholat wajib. Ya, sholat wajib pasti nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan, kalangan muhajirin, kami melakukan sholat sunnah, mereka juga ikut sholat sunnah. Kami puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, kami lakukan, mereka pun sama, ya. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa ya'tiquna wala na'tiq. Tapi, ya, mereka bersedekah, ya, dengan harta mereka, wala natasaddaq, kami nggak bisa melakukan amal ibadah ini. Kenapa? Kami nggak punya harta. Ya, wa ya'tiquna wala na'tiq, mereka membebaskan budak. Ya, membebaskan budak kan pakai duit, ya enggak? Ya, mereka punya duit, mereka punya harta, dibebaskan budak-budak. Ini amal ibadah. Wala nu'tik, kami nggak bisa, kami muhajirin, orang-orang fakir nggak bisa, ya, apa? Nggak bisa membebaskan budak, karena membebaskan budak membutuhkan uang, membutuhkan harta. Jadi itu levelnya berbeda, ya, antara muhajirin yang mereka ahli ibadah, ya, orang-orang ahlud dusur yang banyak harta dari kalangan para sahabat juga ahli ibadah, plus, ya, mereka karena
karena sebab memiliki harta, mereka berada di derajat yang paling tinggi. Ada tambahan ibadah, yaitu bersedekah dan apa? Dan membebaskan para budak, ya, yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang muhajirin, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Ya, tidakkah kalian mau aku ajarkan sesuatu yang kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mengungguli orang-orang yang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdhala minkum, dan tidak ada satupun yang lebih afdal dari kalian dengan amalan itu, maksudnya. Illa man sona'a mislama sona'tum, kecuali ya ada orang yang ya berbuat sebagaimana yang kalian perbuat. Apa amalan itu? Qalu, para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, ya, benar ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, tolong sampaikan amalan itu, ya, amalan yang kami bisa mengungguli nantinya amalannya orang-orang ahlud dusur. Ya, apa itu amalannya? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Kata Nabi SAW, ya, kalau kalian mau mengungguli ya orang-orang ahlud dusur, orang-orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, yang ibadahnya juga banyak, kalian bisa mengungguli mereka dengan cara melakukan amalan ini. Apa amalan tersebut? Tusabbihun, Anda banyak ya bertasbih. Wa tahmadun, baca subhanallah subhanallah. Wa tahmadun, Anda baca apa? Alhamdulillah alhamdulillah, ya. Wa tukabbirun, Anda baca Allahu akbar Allahu akbar. Kapan? Dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Di setiap kali Anda selesai salat, baca itu tadi tasbih ya 33 kali. Apalagi? Ya, alhamdulillah, tahmid 33 kali. Apalagi? Takbir 33 kali di setiap selesai salat. Jadi setelah salat jangan ya Allahumma antas salam, ya Allahumma lantas jalan, ya, jangan sampai seperti itu. Jadi salat dulu, kemudian selesai bersama imam, ya, dia baca apa? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Apalagi? Takbir 33 kali, ya. Maka inilah yang akan mengungguli orang-orang yang banyak hartanya, ya, walaupun mereka juga ahli ibadah, diungguli dengan amalan ini, ya. Amalan ini, ya, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir 33 kali selepas salat. Baik. Kemudian faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya, setelah mereka laksanakan, ya, karena mereka ingin mendapatkan, mereka sekali lagi mereka cemburu, mereka juga ingin mendapatkan ya berfastabiqul khairat. Mereka juga ingin apa? Ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ingin mengungguli orang-orang ahlud dusur. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah. Akhirnya tiba-tiba mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, akhirnya orang-orang muhajirin ngadu lagi. Apa aduan mereka? Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mislahu. Ya Rasulullah, ternyata ahlud dusur, orang yang banyak hartanya, yang amal ibadah mereka sama dengan amal ibadah kami, ya. Mereka pun mendengarkan, ya, bahwasanya ada amalan yang afdal, yang bisa mengungguli, ya, satu sama lain daripada ya, orang-orang mukmin, yaitu membaca apa tadi? Tasbih. Baca apa lagi? Tahmid. Baca apa lagi tadi? Takbir selepas sholat 33 kali. Mereka juga lakukan itu ya Rasulullah. Aduh, gimana ini ya? Udah
udah skakmat ya, udah diskakmati. Jadi para muhajirin ngadu lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka juga melakukan itu, mereka juga bertasbih, bertahmid, bertakbir selepas sholat ya Rasulullah. Bagaimana ini, kami nggak bisa mengunggulkan mereka. Maka akhirnya faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW juga nggak punya lagi ya. Kata Nabi SAW, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya, itulah ya pemberian dari Allah, kelebihan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, yu'tihi may yasha, di mana Allah memberikannya ya kelebihan ya untuk orang selalu beribadah lebih unggul. May yasha, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini? Yang pertama ya, kita memperhatikan bahwasanya para sahabat itu ya, mereka saling berlomba-lomba dalam urusan apa? Akhirat. Kita begitu enggak? Ya. Karena di antara orang yang level keimanannya tinggi, level ketakwaannya tinggi adalah mereka memiliki kekuatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal. Apakah kita lakukan hal itu? Ya, padahal Allah sudah memberikan ya setiap tahunnya itu selalu diselingi dengan hari-hari istimewa. Ya, kemarin bulan Ramadan, malam 10 malam terakhir, waktu-waktu istimewa. Siapa di antara kita? Hal min qari, hal min talin. Apakah ada yang baca Quran? Apa ada yang hal min tadabburin? Hal minal mutadabbirin. Ada enggak yang mentadabburi Al-Quran? Ada yang qiyamul lail? Ada enggak yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Kemudian di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, siapa di antara kita yang banyak bertakbir, banyak bertahmid, bertasbih, banyak bersedekah, banyak ya melakukan amal-amal soleh yang itu lebih unggul, yang Allah lebih sukai daripada amal-amal jihad sekalipun? Siapa di antara kita? Adapun mereka para sahabat ya, gambarannya lihat mereka berlomba-lomba yang luar biasa. Maka kita seharusnya demikian ya. Seharusnya kita juga demikian, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini para sahabat ya, yang tidak diragukan lagi betapa mereka perlombaan untuk menjadi takwa itu mereka habiskan mati-matian. Ya. Jangankan para sahabat, yang bukan sahabat aja yang disebutkan ya, kisah misalkan siapa? Uwais Al-Qarni misalkan ya. Beliau itu bukan sahabat, tapi beliau adalah tabi'in. Padahal beliau hidup di zaman Nabi. Nabi hidup, dia juga hidup, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Lihat bagaimana ya keistimewaan, ketakwaan beliau ya, terutama yang diceritakan yang paling masyhur adalah bakti beliau kepada orang tua ya, kepada ibunya. Kita siapa di antara kita yang demikian ya? Maka seharusnya kita mengikuti para sahabat. Kemudian pelajaran yang kedua ya, Rasulullah SAW selalu perhatian dengan para sahabat. Ya, Rasulullah itu ya kalau melihat sahabat itu gelisah, ya Rasulullah juga gelisah. Ini bukti bahwasanya Rasulullah ini sangat apa? Memiliki akhlak yang mulia ya. Selalu perhatian dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Kalau ada masalah langsung diberikan solusi semampunya. Ya. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan solusi, ada amalan yang bisa mengungguli kalian daripada yang lainnya, tapi ternyata amalan tersebut telah dilakukan juga oleh orang-orang ahlu dusur. Ya, maka lihat bagaimana Nabi SAW memiliki ya sifat ya, karakter yang sangat mulia, perhatian dengan sahabatnya. Kita demikian enggak ya? Kita dengan teman-teman ya, apakah kalau teman kita punya pertanyaan, ada gundah gulana, ada permasalahan, apakah kita ya membantunya, kita tawarkan ya apa masalahmu, kita tawarkan ya, harusnya begitu. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kemudian pelajaran yang ketiga bahwasanya ada amalan
ya yang seharusnya amalan sunnah ini harus ya menjadi amalan kita sehari-hari. Selepas sholat apa? Selepas sholat wajib ya kita baca tadi tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, apa lagi? Takbir 33 kali. Berapa jadinya? 99 ya. Ada lagi satu lagi ya. Ya, ada riwayat ya dalam pelaksanaan zikir setelah sholat itu ada tambah lagi, ada dalam riwayat menambahkan dengan Allahu Akbar 1 kali lagi. Jadi semuanya berapa? Ya 100 kali. Atau ada yang ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu dalam riwayat lain. Kemudian dalam riwayat lain juga Nabi SAW pernah bacanya 10 kali. Ya subhanallah 10 kali. Ya subhanallah apalagi tahmid 10 kali. Ya dan seterusnya. Banyak riwayat yang menunjukkan tentang pentingnya untuk berzikir setelah sholat. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir, ikhwas sekalian dirahmati Allah, ya, lihatlah bagaimana ya para sahabat dari orang-orang yang banyak hartanya, mereka juga tidak mau kalah. Ya. Mereka tidak mau kalah untuk apa? Ya, lebih banyak melakukan amal ibadah. Ya, tidak mau dikalahkan. Ya, akhirnya mereka mendengarkan petuah Nabi untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, mereka juga ikut bertahmid. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan ya orang-orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, mereka sudah saya udah banyak sedekah lah. Ya, enggak usah lagi sholat tahajud ya. Saya banyak ya, harusnya enggak seperti itu. Ya, bisa jadi orang yang bersedekahnya banyak tapi dia enggak melakukan amal ketaatan yang lain, menimbulkan sombong ya, rasa sombong. Adapun mereka para sahabat subhanallah ya, mereka walaupun banyak harta ya mereka juga tetap ingin mengungguli amal ibadahnya. Kemudian yang terakhir ya, pelajaran yang terakhir ya sebagaimana sabda Nabi SAW, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Lihat, Allah itu memberikan ya kesempatan untuk beramal itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat maha berkehendak. Mungkin kita kurang harta, tapi Allah menghendaki kita banyak yang amal ibadah. Mungkin juga orang banyak hartanya tapi nggak mau banyak ibadah. Ya, mungkin juga orang yang sudah banyak ibadahnya lebih lagi amal ibadahnya diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan ya kepada orang yang banyak melakukan amal ibadah. Ya, apalagi amal ibadahnya adalah bersedekah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amman a'ta," maka barang siapa yang banyak bersedekah, yang memberi sedekah, wattaqa, kemudian selain dia bersedekah ya dengan amalan sedekah tapi dia bertakwa. Ya, dia menjaga diri dari perbuatan dosa, dia beramal ibadah yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Ini ya takwa. Dia banyak bersedekah juga menjaga ketakwaannya. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan ada balasan daripada amal yang dia lakukan. Ya, apa balasannya? Al husna, surga. Apa orang yang melakukan tadi fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, kata Allah fasanu yassiruhu lil yusra. Sungguh ya Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan amal-amal ketaatan. Makanya ikhwas sekalian dirahmati Allah ya, hendaklah kita ya menjadi orang-orang yang apabila diberikan harta yang banyak tapi ya kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memiliki keutamaan, dan keutamaan itu ya diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini dicontohkan oleh para sahabat ya yang mereka berbeda-beda dari level ekonominya ya. Ternyata level ekonomi yang tinggi dari kalangan mereka pun juga bersaing untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya.
kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.